Selamat pagi, dokter-dokter sekalian. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung di acara webinar kita pada pagi hari ini dengan tema manajemen komprehensif penanganan luka bakar yang akan dibawakan oleh 3 narasumber, yaitu Dr. Henry Ongkojoyo, spesialis bedah, lalu ada Dr. Hanujaya Subroto, spesialis anestesi KIC, lalu ada Dr. Sri Elsa Indra Yeni, spesialis SPKFR. Masing-masing akan membawakan materinya sesuai yang akan dibawakan. Dr. Henry dengan Wound Management in Burn Patients, Dr. Hanujaya Subroto dengan Critical Care in Burn Patient, dan ada Dr. Sri Elsa Indrayeni dengan penanganan rehabilitasi medis pada pasien luka bakar. Sekarang kita akan mulai acara inti pada pagi hari ini, yaitu manajemen komprehensif penanganan luka bakar. Pembicara pertama, narasumber pertama, kita akan sambut Dr. Henry, spesialis bedah. Sebelum acara ini dimulai, saya akan menyerahkan acara ini ke moderator Dr. Azifa Anissa. Terima kasih kepada MC Dr. Febri. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dokter sekalian. Terima kasih atas waktunya untuk bergabung dalam acara Zoominar Medis hari ini yang bertemakan Manajemen Komprehensif Penanganan Luka Bakar. Pada kesempatan kali ini, materi akan dibawakan oleh 3 narasumber kita, yaitu Dr. Henry Ongkojoyo, spesialis bedah, Dr. Hanujaya Subroto, spesialis anestesi KIC, dan Dr. Sri Elza Indrayeni, spesialis KFR. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut pembicara pertama kita, yaitu Dr. Henry Ongkojoyo, spesialis bedah, yang akan membawakan materi mengenai wound management in burn patients. Baik, langsung saja kepada Dr. Henry, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi semuanya. Oh gitu ya. Saya akan menjelaskan tentang penanganan luka pada pasien luka bakar. Sebenarnya luka bakar memang merupakan kasus yang sering ditemuin ya, bukan hanya spesialis tapi pada teman-teman yang di garda terdepan khususnya. Dan saya lihat sering-sering juga mereka kadang-kadang juga kebingungan untuk menentukan ini grade-nya berapa, penanganannya bagaimana. Ya, saya akan menjelaskan dikit. Mungkin sebagian sudah tahu, cuma saya mengingatkan kembali aja supaya ya lebih ingat lagi lah gitu. Nah, sebenarnya definisi luka bakar sendiri adalah bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan panas. Panas itu bisa karena api, air panas, bahan kimia, listrik, radiasi, atau bahkan bisa seperti kayak petir dan sebagainya. Nah, seperti disebutnya di atas, penyebabnya ya api, air panas, bahan kimia, listrik, petir, radiasi, bisa sengatan matahari, tungku udara panas, ledakan bom, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sebelum kita membahas luka bakar, kita harus tahu anatomi kulit. Kulit itu dari lapisan epidermis dan subkutis. Dengan epidermis itu ada 5 lapisan: stratum corneum, lucidum, granulosum, senosum, dan basale. Nah, ini gambarnya. Epidermis bagian paling atas, dermis di bawahnya, dan di bawahnya hipodermia atau subkutis. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong luka bakar, tentunya kita harus tahu dulu derajat luka bakar itu bagaimana. Derajat luka bakar ada yang membagi derajat 1, 2A, 2B, dan 3. Ada beberapa orang yang membagi jadi derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan derajat 4. Nah, kadang orang suka bingung kok. Ada yang derajat 4, ada yang enggak. Nah, kalau udah pakai 1, 2, 3, 4, ya jangan pakai 2A sama 2B. Tapi kalau mau derajatnya derajat 1, 2A, 2B, ya pakai sampai derajat 3. Nah, apa derajat 1? Itu berarti lukanya hanya kena epidermis, luka bagian atas. Ciri-cirinya apa? Tampak cuma kemerahan, eritema, kering, nggak ada gula. Biasanya sangat nyeri dan sembuh sendiri dalam 5-10 hari. Maka itu orang suka berkata, kok
dikasih salep ini lukanya nggak berbekas, padahal sebenarnya bukan karena salepnya, tapi karena memang derajatnya adalah derajat 1, sehingga tidak menimbulkan bekas. Nah, derajat 2 dibagi 2, ada derajat 2A dan derajat 2B. 2A itu kalau lapisannya mengenai epidermis dan bagian yang superficial dari dermis. Biasanya terbentuk gula. Nah, kulitnya tampak kemerahan, lembab, dan biasanya nyeri. Dan sembuh dalam waktu kurang dari 3 minggu. Kalau derajat 2B, biasanya udah mengenai epidermis dan sebagian besar daerah dermisnya. Ada gula juga, sembuhnya lebih lama disertai jaringan parut yang biasanya sembuh dalam waktu lebih dari 3 minggu. Dan biasanya juga sangat nyeri. Lanjut. Nah, derajat 3 itu kalau udah mengenai struktur otot dan tulang bagian dalam. Tidak ada elemen epitel lagi. Nah, gula sudah tidak terbentuk. Kulitnya biasanya pucat, abu-abu, dan permukaannya biasanya cekung, jadi lebih rendah dari sekitar. Tidak ada gula dan justru pada derajat 3 tidak ada nyeri karena kulitnya sudah rusak, termasuk saraf-sarafnya. Nah, pada derajat 3 ini biasanya ditemukan skin graft dan sembuhnya akan lama. Bahkan beberapa kulit mengalami nekrosis sehingga harus dinekrotomi. Ya. Nah, ini gambar-gambarnya. Luka derajat 1 cuma eritem, 2A itu, kemudian derajat 2B, dan luka derajat 3 sudah mulai ada yang daerah kehitaman. Nah, ini udah waktu. Atasnya ada nggak? Atasnya? Di atas lagi balik. Oh ya udah. Nah, ini luas luka bakar. Kalau kita ngomong luas luka bakar, biasanya kita menggunakan roll of 9. Ya ini nggak perlu diapalin dan belajar gambarnya sehingga kita bisa menentukan sebenarnya apa perlunya untuk menentukan cairan yang kita berikan, menentukan luasnya luka bakar sehingga kita bisa menentukan beratnya luka bakar itu dan bagaimana penanganannya. Nah, kriteria berat ringannya luka bakar. Luka bakar ringan dikatakan ringan kalau derajatnya 2 kurang dari 15% pada dewasa. Dan atau luka bakar itu derajat 2 tapi kurang dari 10% pada anak-anak. Atau derajatnya 3 tapi kurang dari 2%. Tapi kalau sedang itu derajat 2 15-25% pada dewasa, derajat 2 10-20% pada anak-anak, dan luka bakar derajat 3 kurang dari 10%. Lanjut. Nah, dikatakan berat kalau derajat 2 itu lebih dari 25% pada dewasa, atau derajat 2 lebih dari 20% pada anak-anak, atau derajat 3 tapi lebih dari 10%. Atau luka bakar itu mengenai genitalia atau perineum, luka bakar dengan cedera inhalasi, jadi masuk ke pernapasan. Nah, ini ada luka bakar listrik. Luka bakar listrik selalu dianggap berat karena kita tidak tahu kerusakan yang terjadi. Karena kelihatan dari luarnya nggak terlalu parah, bisa aja sepanjang luka keluar dan luka masuk dan keluar itu jaringan di bawahnya rusak. Atau luka bakar yang disertai dengan trauma-trauma lain, misalnya dia kena listrik tapi dia jatuh juga terjadi fraktur dan sebagainya, itu dianggap berat. Nah, fase luka bakar ini adalah fase pada penanganan luka. Jadi disebut fase akut atau shock atau awal. Itu dimulai saat kejadian sampai penderita dapat bantuan di UGD. Ini penting ditanyakan jam berapa dia kena, jam berapa dia sampai ke rumah sakit, perjalanan berapa lama, karena menentukan untuk pemberian cairan pada pasien luka bakar. Contoh dia kena kan luka bakar pemberian cairannya setengahnya dilakukan pada 8 jam pertama dan kedua sampai 16 jam kedua. Nah, kalau perjalanannya 4 jam, jadi dikasih cairannya jangan dikasih 8 jam lagi, tapi 4 jam. Karena kedua dalam perjalanan 4 jam. Untuk ngejar cairannya harus dimulai dari saat kejadian, bukan dimulai saat sampai di rumah sakit.
Kemudian pada fase akut ini penderita kan bisa mengalami gangguan jalan nafas, mekanisme bernapas, dan sirkulasi yang paling penting. Oke. Yang kedua adalah fase subakut. Jadi fase subakut itu kita dalam perawatan di ruangan. Nah, masalahnya apa sekarang? Masalah luka, tentunya penutupan dan perawatan luka. Problemnya apa? Ya problemnya pasti perawatan lukanya, infeksinya, apakah terjadi sepsis atau enggak. Kemudian fase lanjut, jadi luka bakar itu nggak selesai, udah pulang udah gitu, kayak penyakit lain. Tapi ada fase lanjutnya setelah rawat jalan. Masalahnya muncul lain adalah sering timbul jaringan parut, bisa keloid, bisa pigmentasinya kehitaman atau jadi hiperpigmentasi, kemudian bisa terjadi kontraktur. Oke. Nah, sekarang pelaksanaan penderita luka bakar. Seperti trauma-trauma lain, tentunya luka bakar juga merupakan trauma. Kita harus melakukan primary survei, secondary survey. Primary survei itu ya penanganannya seperti trauma lain, ABCDE tentunya. Kita harus cek airway-nya, harus disertifikasikan spine proteksi. Jadi untuk siapa tahu dia pas buka terus dia jatuh dari baginya, kita tetap harus memasang cervical spine. Yang pertama bebaskan jalan nafas, tentu pasti beri oksigen. Jika kita temukan tanda-tanda dia ada distress jalan nafas, ya tentunya pasang ECT atau tracheostomy. Yang kedua breathing dan ventilasi, tentunya berhubungan apabila ada trauma inhalasi. Kemudian sirkulasi dan kontrol pendarahan penting. Apakah pasien shock atau tidak, harus diberikan resistansi cairan. Memang ada beberapa pemberian cairan bisa dengan Evan, Dexter, tapi kita yang sering pakai adalah pakai Dexter. Kemudian disability, pemeriksaan neurologi juga perlu diperiksa, dan exposure semua dibuka untuk memeriksa seluruh tubuh. Oke, lanjut. Nah, pada secondary survey sama seperti trauma lain, kita tanya histori anamnesa, dia kena apinya bagaimana, atau kalau kena listrik bagaimana, listriknya berapa besar, kemudian bajunya pakai baju dari apa kalau bisa tahu, karena baju dengan katun atau dapron itu lebih membakar daripada orang yang pakai baju dari domba. Kemudian pemeriksaan fisik dari kepala ke kaki. Nah, prinsip penanganannya lah hentikan proses yang tidak perlu apa-apa, kemudian kita universal precaution, resusitasi, divalsen dengan pasang NGT. Nah, pemasangan kateter perlu karena untuk memantau cairan yang masuk, kita harus tahu juga yang keluar. Assessment perfusi ekstremitas, apakah jari-jarinya ada nekrosis dan sebagainya, kita perlu tahu juga. Kemudian di assessment ventilasinya, nah manajemen nyeri itu juga penting. Bahkan beberapa sampai kita perlu kalau luas kita perlu berikan obat-obat seperti morfin supaya dia tidak kesakitan. Kemudian antitetanus tentunya penting, timbang berat badan untuk menentukan cairan yang diberikan. Nah, kalau dia luas tentunya harus diberi teman. Dan kemudian eskarotomi dan fasiotomi apabila pada pasien tersebut terjadi kayak sindrom kompartemen, jadi kita mesti fasiotomi supaya tidak mati pada daerah yang distal. Oke. Lanjut. Nah, bagaimana kita tahu tanda-tanda trauma inhalasi pada penderita? Kita mesti anamnesa, makanya apakah ada riwayat dia terjebak di ruangan tertutup, kemudian apakah sekutumnya ada arang, ada gelaga di hidungnya, ada luka bakar di daerah mulut, kemudian ada penurunan kesadaran confusion karena keracunan CO, berapa tanda-tanda sesak napas atau detak pernapasan, atau ada hilang suara. Nah, bila ada 3 tanda aja, itu sudah dibilang trauma inhalasi. Nah, kalau ada trauma inhalasi dengan distress pernapasan, tentunya harus pasang ECT atau di tracheostomy, seperti tadi dibilang di atas. Lanjut. Nah, yang sering jadi masalah adalah penanganan cairan. Saya lihat kadang-kadang masih banyak orang yang bingung menentukan cairan ini berapa banyak. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kita harus tahu dulu perjalanan jam berapa kejadian sampai 5 jam berapa, jika kita tahu 8 jam pertama itu udah kepotong apa enggak.
Nah, faktor formula yang digunakan adalah pada orang dewasa 4 kali berat badan kali persentase luas luka bakar. Tetapi pada anak-anak biasanya kita pakai setengahnya, jadi 2 kali berat badan kali persentase luka bakar. Setengah jam diberikan 8 jam pertama dan setengah jam diberikan 16 jam berikutnya. Nah, tapi jangan lupa untuk menghitung ini hanya untuk luka bakarnya. Tentunya kita harus tambahkan dengan maintenance cairan pasien tersebut. Jadi 4 kali contoh berat badannya 50 dengan luas luka bakarnya 20. Jadi 50 kali 20 udah 1000, 1000 kali 4 4000. Tapi jangan lupa harus ditambahkan dengan maintenance cairan yang kita itu biasanya pakai oli disegar. Sehingga setengahnya baru dia dapat 8 jam pertama, setengahnya 16 jam berikutnya. Nah, pemasangan kateter tadi adalah untuk memonitor produksi urin. Urin itu yang bagus pada luka bakar harus setengah sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Dengan hari kedua diberikan kebutuhan paling dengan berat badannya saja. Jadi maintenance cairan. Komplikasi apa yang bisa terjadi? SIR, multi organ dysfunction, sikapik dan kontraktur. Prognosisnya, jadi mobilitas dan mortalitas luka bakar itu berhubungan dengan luas luka bakar, derajatnya semakin tinggi berarti semakin luas, derajatnya semakin tinggi berarti semakin parah. Umur semakin tua juga semakin parah. Pada anak-anak juga pada semakin orang tua dan pada anak-anak biasanya akan lebih berat. Tingkat kesehatannya, apakah ada diabetes dan sebagainya menentukan. Lokasi luka bakarnya, karena lokasi-lokasi seperti di perineum, leher, ketiak, dan tangan itu kemungkinan menyebabkan kontraktur adalah lebih besar daripada bila terjadi di tempat lain. Kemudian cepat lambatnya pertolongan berikan, karena kalau kita lambat memberikan cairan dan sebagainya, tentunya pasien itu akan shock dan kemungkinan kekurangan cairan akan besar. Kemudian fasilitas tempat pertolongannya apakah memadai atau tidak. Oke. Lanjut. Lanjut. Nah, sedikit tentang luka bakar listrik. Apa yang harus kita perhatikan adalah pastikan tempat kejadian aman saat kita memeriksa pasien. Jangan sampai kita memeriksa pasien malah kita yang kena listriknya sendiri. Tentunya jangan kontak dengan kabel tegangan tinggi. Anggap semua kabel itu ada aliran listriknya. Hindari dengan kontak dengan pasien bila sumber listrik masih menyala. Karena kalau enggak ya kita yang terkena. Jadi sangat berbahaya kalau kita nggak perhatikan area sekeliling daerah yang ada kontak listrik tersebut. Lanjut. Nah, pada luka bakar listrik harus diperhatikan selalu dianggap berat yang pertama. Mungkin lebih serius dari kelihatannya. Kelihatannya lukanya kok kecil ya, terus kok nggak terlalu parah, tapi jaringan di bawahnya bisa rusak parah. Luka masuk biasanya kecil, cari juga luka keluarnya. Kemungkinan kerusakan jaringan di bawahnya dan bisa menimbulkan cardiac arrest dan bisa menimbulkan mati. Bila curiga fraktur ya dipisahkan. Rawat luka dengan cacar steril karena biasanya luka luarnya nggak terlalu parah, tapi dalamnya biasanya untuk jaringan di bawahnya. Kemudian pindahkan pasien dari tempat yang ada listriknya itu tempat aman. Stop perdarahan, melindungi luka dari kerusakan yang lebih jauh dan mencegah kontaminasi dengan infeksi yang lebih jauh. Ya, lanjut. Nah, saya akan menambahkan bahwa yang sering jadi pertanyaan pasien adalah yang pertama, gula. Gula itu dipecahkan apa tidak? Nah, memang ada 2 teori, bisa dipecahkan, bisa tidak. Tapi kalau saya lebih baik gula itu dipecahkan. Karena yang pertama, biasanya ada beberapa orang yang menyedot gula dengan spuit. Yang pertama bisa menimbulkan infeksi. Yang kedua, besoknya dia akan terjadi gula lagi. Sehingga
kalau kita bisa sudah ulang-ulang juga, pasiennya harus datang tiap hari. Jadi kalau saya lebih bagus dikerjakan sekalian. Yang kedua, sering jadi pertanyaan pasien adalah sering bertanya, luka itu sebaiknya ditutup atau dibuka? Sebenarnya ada keuntungan dan kelebihan masing-masing. Kalau luka dibuka, otomatis luka itu kan jadi dingin dan kering, sehingga bakteri susah tumbuh di sana. Tetapi apabila luka tersebut kita kasih salep dan sebagainya, akan terlihat kotor. Jadi dia tidur tidak lengket, kotor, dan merasa nggak nyaman. Terus dengan adanya udara yang mengenai kulit, dia akan merasa lebih nyeri. Terus kalau luka ditutup, akan lebih rapi, lebih bersih, dan lebih nggak nyeri, dan tidak lengket. Pasien akan merasa lebih nyaman. Jadi bagaimana kalau saya, biasanya saya akan tutup, lukanya ditutup untuk beberapa hari, mungkin sampai sekitar 5 hari sampai seminggu, begitu udah oke, lebih bagus dari saya buka dan tidak dirawat tertutup lagi dan terbuka. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Hendri atas pemaparannya. Kita jadi lebih paham dan ingat kembali mengenai penanganan luka pada pasien luka bakar. Jika dokter-dokter sekalian ada pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan, bisa langsung ditanyakan melalui chat di Zoom ini, dan pertanyaan akan dijawab oleh narasumber setelah semua narasumber memaparkan materinya. Selanjutnya, mari kita sambut narasumber kedua kita, yaitu Dr. Henry Jaya Subroto, spesialis anestesi KIC, yang akan membawakan materi mengenai critical care in birth patient. Halo, selamat pagi semua. Terima kasih untuk manajemen Rumah Sakit Ciputra yang telah menyelenggarakan Zoominar pada pagi hari ini. Selamat pagi kepada teman sejawat semua. Kita akan sharing bersama-sama, kita masuk ke dalam topik perawatan kritikal pada pasien luka bakar. Pasien luka bakar akan mengalami 5 fase dalam perawatan pada saat masuk ke IGD sampai keluarnya dari rumah sakit. Fase pertama seperti yang sudah disebutkan, adanya primary survey, ABC-nya kita lakukan, secondary survey, kita menilai derajat luka bakar dan luasnya luka bakar, lalu kita hitung jumlah cairan yang dibutuhkan, kita lakukan segera resusitasi. Fase kedua masih dilanjutkan di IGD dan persiapan menuju kamar operasi. Fase ketiga dilakukan debrideman yang dilakukan oleh dokter bedah dan persiapan menuju ke perawatan kritikal pada pasien luka bakar. Lanjut. Pada topik ini kita bagi beberapa subtopik, patofisiologi, manajemen airway, manajemen cairan, hemodinamik monitoring, pemberian antibiotik, manajemen nyeri, dan nutrisi. Patofisiologi luka bakar dalam konteks perawatan kritikal berarti major burn, ya. Luka bakar yang besar ini seperti luka bakar yang ringan pun akan mengeluarkan mediator inflamasi, mengakibatkan rentetan sebagai berikut adanya respon inflamasi sistemik yang berakibat adanya perubahan mikrovaskuler, peningkatan permeabilitas kapiler, penurunan tekanan onkotik, dan peningkatan tekanan hidrostatik di intravaskuler, sehingga mulailah timbul pergeseran cairan ke intersisial yang kita lihat adanya edema. Penurunan tekanan intravaskular volume ini menyebabkan hemokonsentrasi yang semuanya ini berujung kepada hypovolemic shock. Lanjut. Manajemen jalan napas, seperti yang sudah disebutkan oleh Dr. Hendri, bahwa manajemen jalan napas, ya, ini sangat penting pada pasien kritikal apapun penyebab penyakitnya, ya. Dengan manajemen jalan nafas ini, kita ingin memastikan bahwa pemberian oksigen ini secara efektif sampai ke paru dan terjadinya pertukaran gas. Pada pasien luka bakar yang
lebih dari 70%, 2/3-nya itu boleh dipastikan akan mengalami inhalasi injury. Dan jika terjadi inhalasi injury, ini akan berakibat kepada kematian yang menjadi penyebab utama pada luka bakar besar. Lanjut. Nah, ini adalah tanda-tanda yang biasa kita temukan pada pasien luka bakar, terutama yang mengganggu jalan napas. Seperti yang tadi juga disampaikan, pada pasien yang luka bakar besar, penilaian primary survey itu kita lanjutkan ke kamar operasi dan juga kita lanjutkan ke dalam perawatan critical care. Karena bisa saja pasien tersebut belum diintubasi. Karena pasien tersebut masih dalam kondisi kelihatannya aman, cukup terjaga patensi airway, lalu kita nilai di kamar operasi dan juga sampai ke unit perawatan ICU. Lanjut. Nah, ini adalah algoritma yang bisa kita pakai menjadi pedoman bagaimana memutuskan intubasi segera atau intubasi ditunda sampai kita melakukan periode assessment. Nah, jadi kalau pasien datang dengan impending gagal napas, ya langsung kita melakukan intubasi. Tapi kalau datang dengan luka bakar luas, tapi pasien masih kelihatannya cukup baik untuk menjaga luka bakar, mungkin kita bisa melakukan nasolaringoskopi untuk melihat apakah ada lepuh, blistering, atau ada kemerahan di dalam bagian jalan nafas bagian dalam. Kalau memang itu tampak, maka segera jangan ragu untuk dilakukan intubasi. Kalau memang belum, kita melakukan observasi ketat dan 1-2 jam kemudian kita menilai klinis lagi. Jika memang klinisnya kelihatannya berat, ya kita melakukan intubasi. Ini adalah alat-alat yang harusnya dipunyai oleh setiap kita yang bertugas di IGD, di kamar operasi maupun di unit perawatan kritikal, yaitu bugi, yaitu hal lain adalah fast track LMA, LMA Supreme, dan jika dapat disediakan adanya video laryngoskop untuk bisa menilai dan melihat pita suara sebagai target kita memasukkan ETT. Setelah dilakukan intubasi tentu akan disambung dengan ventilator. Nah, strategi pemakaian ventilator tidak banyak berbeda dengan strategi ventilator pada pasien yang bukan luka bakar. Segera kita lakukan pemberian oksigen 100% murni kalau dicurigai memang keracunan CO. Jika terjadi refractory hypoxia, oksigen di AGD tidak ada perubahan, kita bisa memakai alat yang canggih yang disebut ECMO. Tetapi ECMO ini hanya di beberapa unit center rumah sakit pendidikan saja yang punya, ya. Lanjut. Di New England Journal of Medicine tahun 2000 mereka menampilkan bahwa pemberian tidal volume dengan menggunakan ventilator cukup dengan dosis 6 cc per kilogram berat badan. Itu hasilnya lebih baik dibandingkan dengan pemberian tidal volume dengan dosis 10-12 cc per kilogram berat badan. Modus ventilator bisa assist control, bisa bilevel atau full control. Kenapa kita menggunakan lower tidal volume? Supaya mencegah terjadinya hiperventilasi daripada alveoli yang akan berujung kepada pelepasan interleukin 8 sehingga terjadi yang namanya VILI atau disebut dengan ventilator induced lung injury sehingga terjadi kesulitan pertukaran gas. Nah, manajemen cairan hanya 2 cairan yang kita gunakan, kristaloid atau koloid. Mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kristaloid lebih ekonomis dibandingkan koloid, tetapi koloid akan bertahan lebih lama dibandingkan kristaloid. Lanjut. Seperti kita ketahui bahwa fisiologi kristaloid dan koloid seperti ini, bahwa dalam keadaan normal saja jumlah cairan yang kita berikan akan bertahan 1/4-nya dari total cairan kristaloid. Sedangkan koloid akan menetap sejumlah cairan yang kita berikan.
Koloid ini bisa koloid human, yaitu albumin, atau koloid sintetis. Ya, lanjut. Nah, ini adalah beberapa evolusi formula pemberian cairan pada pasien luka bakar ya di 24 jam pertama dan dilanjutkan di 24 jam berikutnya. Dari tahun 92 sampai sekarang tahun 2021 kita masih sering memakai formula dari Parkland, formula 4 cc per kilogram berat badan. Kalau kita melihat Kemenkes, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Luka Bakar masih menggunakan dan menyebutkan Parkland formula. Sedangkan kecenderungan sekarang kita menggunakan plasma dan kristaloid bersamaan di 24 jam pertama. Dan dilanjutkan berikutnya kristaloid dan juga human colloid. Lanjut. Nah, kalau itu semua kita berikan, maka disebutnya tadi one fits for all. Artinya kita tidak memperdulikan kondisi jantung dan paru pasien, formula yang kita hitung, hasilnya berapa cc kita berikan kepada pasien. Nah, Giancarlo Limburno dari Italia memberikan rekomendasi penggunaan albumin dan imunoglobulin pada pasien luka bakar dengan derajat lebih dari 30%. Nah, pengertian kita memberikan cairan koloid, terutama koloid yang human atau human koloid yaitu albumin, ini untuk mencegah terjadinya fluid creep atau fluid shift atau diartikan sebagai rembesan cairan ke rongga intersisial. Karena ini berkaitan dengan infeksi yang bisa terjadi. Lanjut. Nah, mereka menampilkan bahwa pemberian albumin 1-2 gram per kilogram berat badan per hari segera tanpa dalam pengertian mengoreksi hipoalbumin yang mungkin terjadi karena pemberian kristaloid yang dalam jumlah besar, ini akan memberikan infection-free probability yang lebih baik pada pemberian early albumin dibandingkan delay albumin. Juga penggunaan albumin akan memberikan kondisi no fluid creep, ya, lebih tinggi dibandingkan pada pasien yang dilakukan pemberian albumin yang terlambat. Nah, antibiotik menjadi salah satu tiang penting dalam mempercepat proses luka bakar. Kita tahu bahwa pemberian antibiotik ini harus segera diberikan di kamar gawat darurat sebagai sifatnya empirik ya. Tapi sebelum dilakukan pemberian antibiotik yang broad spektrum, dilakukan pengambilan sampel darah yang tujuannya nanti untuk memberikan antibiotik secara definitif. Kita juga harus mengevaluasi setiap hari untuk keperluan apakah diperlukan penggantian antibiotik. Ini adalah mikroorganisme yang biasa ditemukan pada luka bakar yang terinfeksi, gram positif dari golongan Staphylococcus, kemudian gram negatif dari golongan Pseudomonas, kemudian E. coli, Klebsiella, jamur, dan virus juga bisa terjadi pada pasien luka bakar terinfeksi. Ada begitu banyak klasifikasi antibiotik yang biasa kita pakai adalah golongan beta-lactam atau dari golongan turunan cephalosporin generasi ketiga. Apapun pemberian antibiotik awal yang disebut empirik antibiotik harus diikuti dengan definitif antibiotik terapi. Ya, tujuannya adalah supaya tidak terjadi resistensi antibiotik pada pasien tersebut. Nah, subtopik mengenai hemodinamik monitoring pada pasien luka bakar berat ini memang menjadi tantangan karena adanya kebocoran dari vaskuler sehingga hemodinamik pasti terganggu. Lanjut. Tentu kalau kita berbicara hemodinamik tidak hanya melihat tekanan darah sistol, diastol, MAP, tapi kita harus memikirkan faktor-faktor yang mempengaruhi hemodinamik itu sendiri. Kalau dari hukum Starling mengatakan bahwa tekanan darah itu adalah hasil perkalian cardiac output dengan
systemic vascular resistance. Dan kita tahu bahwa cardiac output itu juga dipengaruhi oleh preload, afterload, dan juga kontraktilitas daripada otot jantung. Nah, kalau dari hukum Guyton mengatakan bahwa blood pressure itu adalah hasil perkalian dari aliran darah balik. Venous return dikali dengan resistensi terhadap venous return itu sendiri. Sehingga kalau kita mengetahui atau melihat tekanan darah pasien dari alat pasien monitoring yang biasa, dalam kondisi normal, mungkin saja cardiac output dan systemic vascular resistance juga normal. Tapi bisa juga itu diakibatkan adalah kompensasi. SVR yang menurun dikompensasi dengan cardiac output yang meningkat. Atau cardiac output-nya menurun, preload-nya menurun, tapi tetap kita melihat normal blood pressure karena adanya kompensasi daripada SVR yang meningkat. Lanjut. Nah, hemodynamic monitoring yang dimiliki oleh semua rumah sakit saat ini ada yang invasif dan non-invasif. Lalu berkembang bagaimana memilih metode yang terbaik, invasif atau non-invasif. Tentu kita memilih metode monitoring yang lebih reliable, yang mendekati sebenarnya. Kalau yang mendekati sebenarnya, maka pemilihan akan jatuh kepada invasif hemodynamic monitoring. Tapi sayangnya alat ini mahal. Akhirnya kita lebih sering menggunakan monitoring pasien yang non-invasif. Lanjut. Nah, di sebelah kiri ini adalah gambar pasien monitoring yang biasa kita lihat, kita gunakan semenjak kita koas, sampai saat ini kita menggunakan monitoring pasien yang non-invasif. Sehingga kita bisa melihat hanya sistol, diastol, saturasi, laju napas semenit, dan laju nadi semenit. Mungkin ditambah dengan temperatur, CVC atau CVP, diuresis pasien, dan analisa gas darah. Nah, sebelah kanan ini ada dua alat hemodynamic monitoring yang beberapa rumah sakit swasta sudah memperlengkapi pelayanan ICU-nya, sehingga dimensi daripada tekanan darah itu dimunculkan, yaitu adanya parameter stroke volume, systemic vascular resistance, cardiac output, cardiac index, contractility, sampai kepada thoracic fluid content. Sehingga kita bisa menilai kebutuhan cairan. Ya, lanjut. Nah, jika kita memiliki dua alat yang tadi, yang di sisi kanan, maka pedoman pemberian cairan itu tidak fits for all, ya. Tapi kita bisa menilai apakah pemberian cairan itu dilanjutkan atau mulai kita memberikan norepinephrine sebagai vasopresor atau kita mulai memberikan inotropik yaitu dobutamin. Sehingga istilahnya bukan saja fits for all, tetapi individualized pemberian terapi. Ya. Nah, ini ada jurnal yang menyebutkan bahwa one size fits all itu sudah tidak digunakan lagi kalau kita menggunakan alat hemodinamik, sehingga pemberian cairan itu lebih bersifat individual sesuai dengan kondisi pasien. Apakah dibutuhkan inotropik, apa dibutuhkan vasopresor. Selanjutnya. Manajemen nyeri seperti yang sudah disebutkan, bahwa hampir semua pasien luka bakar akan menimbulkan sensasi nyeri, ya. Meskipun sensasi nyeri ini tergantung daripada beberapa faktor, ya, bio, psiko, sosio, spiritual pasien itu sendiri. Meskipun derajat luka bakar superficial tetapi luas, maka akan menimbulkan sensasi nyeri yang hebat. Semakin luas, semakin akan dirasakan nyeri oleh pasien. Nah, ini derajat luka bakar dari yang superficial sampai full thickness, semua akan menimbulkan sensasi nyeri, ya. Lanjut. Nah, ini pedoman pemberian analgetik, analgesia dari WHO, bisa digunakan pada pasien yang bukan luka bakar dan juga luka bakar. Kalau kita berbicara minor burn, kita bisa menggunakan non-opioid analgesic atau nama lainnya NSAID. Kita bisa menggunakan COX-3 inhibitor atau paracetamol.
Kalau memang itu derajat luka bakar sedang, kita bisa menggunakan weak opioid seperti tramadol dengan atau tanpa NSAID, dengan atau tanpa adjuvan. Tapi kalau kita berbicara major burn, maka kita menggunakan tangga analgesia yang ketiga, kita menggunakan strong opioid, yaitu fentanyl, petidin, atau morfin dengan kombinasi NSAID dan adjuvan. Lanjut. Nah, pemberian NSAID ini perlu diperhatikan karena pada pasien dalam konteks major burn biasanya itu sudah terjadi stress ulcer. NGT residunya coklat kehitaman, artinya sudah ada terjadi luka di lambung, sudah ada terjadi perdarahan di lambung. Keinginan kita mengurangi nyeri dengan konteks major burn itu ada sensasi nyeri yang hebat, maka biasanya preparat yang kita gunakan adalah preparat injeksi, yaitu dua yang ada, yaitu ketorolac sama ketoprofen. Tetapi jangan lupa bahwa ketorolac dan ketoprofen ini akan menjadi COX-1 inhibitor sehingga mengganggu produksi prostaglandin yang memang dibutuhkan untuk renal homeostasis, untuk gastric mucosa protection, dan fungsi daripada agregasi. Jadi pemberian ketorolac ketoprofen ini bisa mengakibatkan perdarahan yang hebat di lambung. Karena itu kita gunakan COX-2 inhibitor. COX-2 inhibitor ini memang tidak bersifat analgetik kuat, tapi dia bersifat inflamasi, tapi ini aman untuk lambung dan fungsi ginjal dan fungsi pencernaan. Hanya satu preparat COX-2 inhibitor yang injeksi, yaitu parecoxib. Ya. Kalau yang di tengah-tengah ada satu preparat yang kita punya sekarang, yaitu yang isinya dexketoprofen. Dia bersifat analgesia, tapi bersifat juga antiinflamasi. Nah, sebaiknya melalui gambar ini kita tidak salah memilih ya di dalam pemberian analgetik. Lanjut. Mengenai nutrisi, sejak dulu selalu disebutkan nutrisi enteral itu yang lebih diutamakan daripada parenteral nutrisi. Parenteral nutrisi yang kita berikan itu kalau enteral root-nya memang sedang bermasalah. Misalnya ada perdarahan, residu NGT yang coklat kehitaman itu. Ya. Kemudian targetnya ya tentu dari parenteral kita ke enteral. Dan ini adalah kalori dan protein yang dibutuhkan pada pasien luka bakar sesuai dengan rumus atau formula Harris-Benedict. Jika mengalami kesulitan, kita tinggal memberikan preparat atau sediaan nutrisi yang sudah dari farmasi. Ada yang 1000 cc mengandung 420 kalori, ada yang preparat atau sediaan 1440 cc dengan 1000 kalori kita bisa berikan pada pasien luka bakar. Lanjut. Nah, komplikasi yang paling gampang dan paling mudah kita nilai adalah sepsis. Lalu AKI, acute kidney injury, dan DIC. Meskipun komplikasi lain yang kita hadapi juga beragam, banyak sekali pada pasien luka bakar, yaitu terbentuknya mikrotrombi pada organ ginjal, mikrotrombi yang terbentuk di ekstremitas, atau di organ vital lainnya, misalnya di jantung, atau di pembuluh darah otak. Nah, pada sepsis ini bisa terjadi pada pasien luka bakar ini karena adanya gangguan sistem imun, adanya imunosupresi sehingga terjadinya sepsis. Lanjut. Ya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini adalah bagian di mana bagaimana kita mengerti sepsis itu bisa mengakibatkan acute kidney injury. Karena adanya fluid shift, terjadinya hipovolemi, kalau tidak cukup pemberian cairan, maka akan terjadi penurunan renal blood flow. Semua ini akan mengarah kepada acute renal failure, atau yang lebih populer sekarang dengan acute kidney injury. Lanjut. Luka bakar juga bisa mengakibatkan DIC, karena fragmentasi sel yang mati dan juga materi bakar yang masuk ke dalam sirkulasi ini akan mengaktifkan extrinsic pathway.
sehingga terjadilah koagulasi darah, sehingga terjadilah hiperkoagulasi. Yang kita bisa nilai bahwa pasien ini mengalami DIC, yaitu trombositnya mulai menurun, APTT-nya memanjang. Oke, lanjut. Nah, prognosis daripada pasien luka bakar major ini sangat ditentukan oleh derajat luka bakar, penyebab luka bakar, umur, komorbiditas, waktu pertolongan yang dialami oleh pasien, terjadinya inhalasi injury, atau mungkin terjadinya injury traumatik lainnya yang dialami oleh pasien luka bakar. Nah, prognosis yang kita gunakan, kita menggunakan Burn Severity Index, ya, yang sejak kurang lebih tahun 80-an ini kita pakai. Lalu terjadi perubahan di mana gender, seks tidak dipakai lagi, cukup memakai usia, faktor inhalasi injury, faktor full thickness, lalu luas luka bakar. Kalau kita melihat parameter yang dipakai oleh modified ABSI ini, umur atau usia dan luas luka bakar ini sangat menentukan scoring. Jadi semakin tinggi usia, semakin luas luka bakar, maka skornya akan tinggi, sehingga probability of survival-nya juga semakin kecil. Ini yang kita bisa pakai untuk menjelaskan kepada keluarga pasien. Ya, lanjut. Nah, sebagai resume atau pesan buat kita semua dalam menangani pasien luka bakar mayor, untuk keberhasilannya kita mesti mengerti patofisiologi secara menyeluruh, lalu melakukan implementasi semua terapi yang diperlukan pada pasien luka bakar. Penilaian secara periodik, observasi ketat, untuk bisa mencapai kesimpulan kita harus melakukan early intubation, atau mungkin kita melakukan delay intubation, supaya tidak terjadi adanya unnecessary intubation ini. Penggunaan cairan kristaloid harus diiringi dengan pemberian human colloid, yaitu albumin, untuk mencegah rembesan cairan yang disebut fluid creep. Akurasi monitoring hemodinamik pasien ini memerlukan peralatan pasien monitoring yang canggih, ya. Pemberian antibiotik harus diawali dengan pengambilan sampel darah demi tercapainya pemberian antibiotik definitif. Kolaborasi dengan beberapa dokter di ICU ini menjadi kunci keberhasilan perawatan pasien kritis. Lalu pengenalan dini munculnya sepsis, AKI, dan DIC pada pasien luka bakar ini penting untuk menurunkan resiko mortalitas dan morbiditas. Dan gunakanlah ABSI score untuk memprediksi prognosis pasien luka bakar. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan Dr. Hanu. Kita jadi lebih paham mengenai critical care pada pasien dengan luka bakar. Baik, para dokter, kembali mengingatkan jika ada pertanyaan terkait mengenai materi yang sudah disampaikan, bisa bertanya langsung melalui chat di Zoom ini. Pertanyaan akan dijawab oleh para narasumber setelah semua narasumber memaparkan materinya. Langsung saja, mari kita sambut untuk narasumber ketiga kita, yaitu Dr. Sri Elza Indrayeni, spesialis KFR, yang akan membawakan materi mengenai penanganan rehabilitasi medis pada pasien luka bakar. Selamat siang teman sejawat semuanya. Pada saat ini saya diberi kesempatan untuk membahas tentang penanganan rehabilitasi medis pada pasien luka bakar. Slide. Mungkin sudah dijelaskan pada pembicara sebelumnya bahwa luka bakar sendiri adalah cedera pada kulit atau jaringan organik lainnya yang bisa disebabkan oleh reaksi panas, reaksi dingin, radiasi, listrik, gesekan, ataupun kontak dengan bahan kimia. Nah, luka bakar ini bisa bersifat luka yang ringan yang bisa diobati sendiri di rumah, ataupun kondisinya yang lebih berat yang bisa mengancam jiwa dan membutuhkan perawatan medis yang lebih intensif. Selanjutnya, mungkin sedikit mengulang tentang bahwa luka bakar mengenai jaringan kulit, maka kulit itu sendiri merupakan organ terluas yang menutupi otot dan mempunyai peranan untuk hemostasis, pelindungan terhadap lingkungan luar.
Dan kita bisa lihat dari gambar bahwa kulit terdiri dari 3 lapis, yaitu bagian luar adalah epidermis, bagian dermis bagian yang tengah, dan paling bawah adalah daerah subkutan. Lanjut. Hanya sedikit mengulang saja bahwa terdapat beberapa klasifikasi dari luka bakar, dan pentingnya klasifikasi ini nantinya adalah untuk penanganan dan prognosis dari luka bakar itu sendiri. Yang pertama, yang derajat 1 yang bersifat superficial, yang hanya mengenai daerah epidermis, yaitu bagian luar dari kulit. Kemudian derajat 2 akan terbagi atas yang superficial dan juga yang deep, yang mengenai daerah dermis. Dan yang ketiga adalah mengenai daerah subkutan. Bahkan ada juga klasifikasi luka bakar itu derajat 4 yang sudah mengenai daerah otot, tendon, ataupun tulang, berada di bawah daerah subkutan. Lanjut. Pada luka bakar ini terdapat beberapa komplikasi seperti adanya kontraktur pada sendi, kemudian adanya kelainan pada saraf atau neuropati, kemudian bisa ditemukan heterotropik osifikan, bisa ditemukan septic arthritis, bisa terdapat skar hipertrofik yang bersifat pruritus dan dry skin. Bahkan pada beberapa pasien luka bakar, terutama pada pasien anak, bisa ditemukan abnormal gait atau postur yang bila mengenai luka bakar di daerah terang. Dan juga bisa terdapat heat intoleransi bila mengenai daerah luka bakarnya lebih dari 40%. Sebelum kita masuk pada penanganan rehabilitasi, mungkin yang perlu dipahami di sini adalah fase-fase penyembuhan luka itu sendiri. Pada saat fase yang pertama, yaitu terjadi fase inflamasi. Nah, biasanya fase ini berlangsung sampai 3 hari setelah terjadinya injuri atau luka bakar. Di sini akan terbentuk eksudasi cairan dan sebagainya. Pada fase yang kedua, sampai 2 minggu, yaitu terjadi fase proliferatif, dan terbentuk suatu pembuluh darah baru atau angiogenesis, dan pada fase yang selanjutnya itu bisa sampai 12 bulan. Nah, di sini adalah maturasi, pembentukan jaringan baru, dan pembentukan sintesis kolagen. Selanjutnya, tadi sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya bahwa terdapat beberapa fase dalam penanganan luka bakar. Ada yang inisial, itu resusitasi sekitar 1-3 hari. Ini di sini fokusnya adalah untuk pain reduction dan prevensi komplikasi. Dan paling penting adalah fluid resusitasi. Pada fase kedua adalah wound care, yaitu untuk proses penyembuhan luka di sini. Dan selanjutnya, pada fase yang ketiga, nah di sini adalah definitive wound closure, mungkin tahap dari skin graft, biasa dilakukan oleh teman-teman sejawat dari bagian bedah, dan tahap terakhir itu rehabilitasi, rekonstruksi, dan reintegrasi. Nah, sebenarnya pada fase rehabilitasi sebenarnya sudah bisa dimulai pada saat hari pertama injuri sampai beberapa bulan, bahkan sampai beberapa tahun, tergantung dari kesembuhan dari pasien itu sendiri. Selanjutnya. Rehabilitasi pada luka bakar itu sendiri sebenarnya bisa seperti sudah saya jelaskan, bisa kita mulai pada hari pertama saat terjadinya injuri. Nah, tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan, misalnya setelah dilakukan fluid resusitasi atau penanganan luka bakar, kalau dari program rehab bisa seperti pain relief, kemudian mengelevasi daerah anggota gerak yang mengalami luka bakar untuk mengurangi terjadinya udem, kemudian pencegahan terhadap adanya ulcus decubitus, kemudian positioning pada pasien luka bakar untuk mencegah terjadinya kontraktur, dan bisa dilakukan tindakan sprinting, latihan stretching, latihan lingkup gerak sendi, dan memulai untuk mobilisasi. Dan goal dari rehabilitasi pada akut rehabilitasi ini adalah untuk mencapai lingkup penggerak sendi yang normal. Sedangkan pada rehabilitasi yang bersifat lebih lama atau long term itu sendiri, bahwa kita di sini sudah mulai untuk exercise yang lebih lanjut, seperti exercise untuk resistensi atau penguatan, dan juga exercise aerobik. Di sini fungsinya adalah untuk menambah atau meningkatkan kekuatan dan massa dari otot, yang kita tahu bahwa pada pasien luka bakar pasti akan mengalami imobilisasi dan akan menyebabkan penurunan dari massa otot. Kemudian untuk exercise aerobik untuk meningkatkan kapasitas dari kardiorespirasi pasien itu sendiri, dan juga untuk meningkatkan koordinasi dan balance dari pasien untuk mempercepat atau mempermudah untuk proses imobilisasi.
Dan untuk suatu prediksi yang paling penting pada pasien-pasien akut luka bakar adalah kemampuan untuk melakukan ambulasi secara mandiri. Lanjut. Selain untuk aktivitas exercise, yang penting juga pada pasien luka bakar adalah kita menilai fungsi dari pasien, misalnya apakah terjadi kontraktur, apakah terjadi infeksi, atau fungsi dari kardiorespirasi sendiri. Kemudian yang faktor-faktor psikologi, karena tidak menutup kemungkinan pada pasien-pasien luka bakar bisa mengalami ansietas, PTSD, dan depression. Dan tahap yang akhir adalah bagaimana fungsi sosial dari pasien, bagaimana apakah kemampuan dia untuk kembali bekerja atau ditenjok yang harus diperhatikan. Jadi suatu program rehabilitasi yang komprehensif ini dibutuhkan untuk meningkatkan fungsi dari pasien dan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Lanjut. Tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa terdapat beberapa tindakan yang bisa dilakukan pada pasien-pasien luka bakar yang akut, seperti elevasi dari anggota gerak yang mengalami luka bakar. Nah, sudah dijelaskan bahwa elevasi ini penting untuk mengurangi timbulnya atau terjadinya udem. Kemudian pada pasien-pasien luka bakar yang di daerah wajah, di daerah dada, perlu dilakukan postural management untuk membantu clearance dari saluran nafas, mengurangi udem yang terdapat di daerah leher dan saluran nafas atas. Lanjut. Selain elevating, juga dilakukan adalah positioning. Nah, di sini anti-kontraktor positioning dan splinting harus bisa dimulai dari hari pertama dari injury sampai beberapa bulan setelah injury. Positioning di sini berfungsi untuk mengurangi terjadinya pembentukan udem, mengurangi atau mencegah terjadinya kerusakan pada jaringan, kemudian mempertahankan fungsinya, dan intinya adalah bahwa positioning pada pasien luka bakar ditempatkan opposite plane dan direction, jadi berlainan dengan posisi dari luka bakar itu sendiri untuk mencegah terjadinya kontraktur. Lanjut. Slide selanjutnya, oke. Di sini bisa dilihat oleh teman-teman sejawat semua bahwa ada beberapa posisi dari pasien luka bakar, tergantung dari posisi luka bakarnya itu sendiri ya. Misalnya kalau di daerah leher, kita bisa, kalau terdapat luka bakar di bagian depan leher, maka posisi leher dilakukan adalah ekstensi. Kemudian kalau luka bakar di daerah aksila atau ketiak, bisa dilakukan abduksi pada shoulder. Dan nah ini bisa dilihat bahwa terang harus strike, kemudian hipnya harus netral posisi, dan abduksi sekitar 20 derajat, dan lutut harus dilakukan ekstensi, dan posisi ankle adalah netral dorsifleksi. Selanjutnya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa positioning itu sendiri tergantung dari posisi luka bakar. Misalnya contohnya kalau luka bakar terdapat di daerah depan, di daerah leher bagian depan, maka posisi untuk anti kontrakturnya adalah leher diposisikan ekstensi. Jadi jangan menaruh bantal di daerah kepala karena akan menyebabkan leher fleksi. Nah, jadi kita lakukan pemberian bantal bisa di daerah shoulder atau di daerah leher. Dan juga kalau misalnya terdapat luka bakar di belakang leher, maka posisi kepala harus dalam keadaan fleksi, bisa memberikan bantal di daerah leher. Jadi harus diperhatikan, positioning ini memang sangat tergantung dengan posisi luka bakar. Contohnya tadi nomor 3, misalnya bila terdapat luka bakar di daerah aksila, maka posisi shoulder harus sekitar 90 derajat. Bila luka bakar di daerah anterior dari elbow atau siku, maka posisi elbow-nya harus bersifat ekstensi.
Bila terdapat luka bakar di belakang lutut, maka posisi lututnya sendiri harus bersifat ekstensi pada saat tidur ataupun pada saat duduk. Dan bila terdapat luka bakar di daerah kaki, maka positioningnya harus biasanya adalah netral, itu 90 derajat. Lanjut. Nah, tadi sebenarnya ini sama saja dengan penjelasan sebelumnya, cuma penambahan di sini adalah bila terdapat luka bakar di daerah pergelangan tangan atau wrist, nah maka posisi tangan harus diposisikan dalam keadaan ekstensi, tapi hanya sekitar 20-30 derajat. Dan kalau bisa pada tangan harus dilakukan MCT, fleksinya sekitar 50-80 derajat, IP-nya ekstensi, dan juga DIP-nya juga ekstensi. Lanjut. Nah, ini dapat beberapa gambar yang bisa mungkin lebih memperjelas yang mana yang abduksi dan sebagainya. Pada gambar pertama mungkin bisa diperhatikan bahwa kalau terdapat luka bakar di anggota gerak atas, maka bisa kita menggunakan seperti yang infus untuk melakukan elevasi, dan luka bakar di daerah tungkai bisa menggunakan bantal. Pada gambar kedua ini yang saya bisa jelaskan bahwa bila terdapat luka bakar di bagian depan leher, maka bantal yang kita lakukan kita taruh di belakang leher atau di daerah shoulder. Tapi kalau gambar yang nomor 3, bila luka bakarnya di bagian belakang leher, maka posisi kepala harus fleksi dan dan pemberian bantal di daerah kepala. Kemudian kalau mungkin gambar 4 dan 5 sudah jelas, gambar 6 itu menjelaskan posisi tangan bila terdapat luka bakar di bagian palmar dari pergelangan tangan. Posisi jari bila terdapat luka bakar harus dalam keadaan abduksi, tidak boleh adduksi. Kemudian pada gambar 10 bisa terlihat bentuk posisi kaki yang netral, dorsifleksi 90 derajat adalah seperti ini untuk mencegah terjadinya kontraktur. Dan kalau pada gambar 11 itu disebut dengan Mohs spleen, itu pada pasien-pasien yang mengalami luka bakar untuk mencegah terjadinya mikrostomia, yaitu pengecilan dari pembukaan mulut. Itu penambahan spleen di daerah sana. Lanjut. Kemudian tindakan yang bisa kita lakukan di fase akut itu sendiri adalah pemberian splinting. Nah, splinting ini sebenarnya fungsinya untuk mencegah kontraktur dan biasanya diberikan pada pasien-pasien yang mengalami nyeri atau pasien-pasien yang susah untuk melakukan positioning secara mandiri. Saya pada pasien-pasien koma untuk melakukan positioning, misalnya pada luka bakar di daerah tangan, untuk melakukan positioning mungkin akan susah. Nah, jadi bisa diberikan pemberian splinting, yaitu untuk melakukan stretching position. Lanjut. Nah, kalau dari sini contoh untuk splinting bila terdapat luka bakar di daerah aksila, di mana posisi shoulder harus abduksi 90 derajat. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien yang mungkin susah mempertahankan posisi dalam seperti ini, kita bisa melakukan pemberian splinting. Ini namanya disebut dengan aerospleen. Nah, splinting itu sendiri terbuat dari beberapa macam material. Yang paling bagus adalah termoplastik yang low temperatur karena bersifat lebih ringan, bisa dibentuk dan removable, dan biasanya mengikuti kontur tubuh. Lanjut. Jadi splinting ini untuk positioning dan stretching, nah biasanya dipakai adalah sepanjang hari dan dilepas misalnya pada pasien melakukan exercise atau melakukan dressing pada luka. Dan pemberian splinting ini akan berkurang waktu pemakaiannya sesuai juga dengan maturasi dari scar sendiri. Dan yang paling penting bahwa splinting dan positioning harus diikuti dengan exercise, baik itu exercise lingkup gerak sendi ataupun exercise bersifat stretching. Dan pengukuran dari range of motion atau lingkup gerak sendi merupakan suatu critical guidepost untuk efikasi dari splinting. Lanjut.
Kemudian pada saat akut stroke ini bisa dilakukan adalah latihan lingkup gerak sendi atau range of motion dan latihan stretching. Bisa dilakukan secara aktif, itu dilakukan oleh pasien sendiri. Assisted device berarti di pasien dan dibantu oleh tenaga medis, atau passive movement adalah dilakukan oleh tenaga bagian medis. Bisa dilakukan beberapa kali dalam sehari, namun yang paling penting di sini yang harus diperhatikan adalah pasien sudah diberikan painkiller, karena untuk melakukan latihan biasanya akan menimbulkan nyeri. Jadi pain control sangat penting. Jenis bentuk latihan adalah bersifat slow, kemudian long duration, yang kita sebut dengan sustain stretch. Kadang-kadang bisa dilakukan dengan penambahan parafin, tapi nanti tergantung apakah terdapat kontraindikasi atau tidak pada pasien. Lanjut. Dan kebetulan tidak ada masalah, maka early mobilization harus dilakukan as soon as, segera setelah posisi injury. Namun yang harus diperhatikan adalah bagaimana dengan vital sign dari pasien, apakah terdapat medical issue, tidak segera, maksudnya tidak dilakukan kalau misalnya pasien baru melakukan operasi, bersifat slowly, gradually, dan juga untuk meningkatkan confidence atau kepercayaan diri dan nanti toleransi latihan dari pasien. Tadi sudah pada slide-slide awal saya tadi sudah jelaskan bahwa terdapat beberapa komplikasi luka bakar, namun tidak semua yang akan saya bahas di sini. Mungkin yang lebih menarik di sini adalah hypertrophic scar, yaitu yang kita maksud adalah scar ini adalah terjadinya scar yang berlebihan, bahwa scar itu terbentuk setelah 2 minggu setelah luka bakar, kemudian akan mengalami puncak pada saat 6 bulan setelah luka bakar. Dan yang diharapkan adalah skarnya mengalami maturasi, itu sekitar 12-18 bulan. Itu sifat adalah maturasi tidak aktif lagi, datar, lembut, dan pucat. Tapi bila terjadi kelebihan sinteks kolagen, kemudian menimbul berwarna merah, nah itu kita sebut dengan hypertrophic scar. Dan akibatnya hypertrophic scar ini akan bisa menurunkan lingkup gerak sendi yang bisa nanti akhirnya akan menimbulkan kontraktur, bersifat gatal karena terdapat kerusakan pada jaringan kulit, lebih sensitif terhadap sinar matahari dan sel kimia, dan kadang-kadang bisa menimbulkan penurunan dari kepercayaan diri terhadap pasien. Lanjut. Nah, ini contoh bentuk dari hypertrophic scar, itu menimbul, kemudian berwarna merah dan masih aktif, mana terjadi peningkatan dari sintesis kolagen dan aktifnya adalah 4-6 bulan setelah post healing. Lanjut. Terdapat beberapa manajemen yang bisa dilakukan pada pasien-pasien yang sudah mengalami hypertrophic scar, seperti adanya dilakukan massage. Massage-nya lebih bersifat slowly dan circular motion, tapi kalau scarnya terlalu tebal, mungkin kita bisa melakukan pinch dan roll motion. Kemudian pemberian moisturizer atau skin care pada daerah scar, bisa dilakukan pemberian pressure garment, atau juga silikon topikal, atau teknik yang lain seperti pemberian suntikan steroid ataupun operasi. Nah, pada pasien-pasien luka bakar juga bisa dilakukan atau diberikan beberapa modalitas, misalnya pada pasien, misalnya adalah contohnya electrical stimulation. Nah, ini bisa kita berikan misalnya untuk purpose penyembuhan luka yang lebih cepat. Kemudian pemberian TENS atau transcutaneous electrostimulator untuk mengurangi nyeri. Ultrasound juga bisa dilakukan untuk mengurangi spasme pada otot sehingga range of motion-nya juga jauh lebih baik. Bisa ditambahkan dengan pemberian full terapi. Kemudian untuk mengarung udang kita bisa memberikan modalitas berupa intermittent compression, dan untuk menambah lingkup gerak sendi bisa menggunakan alat CPM atau continuous passive motion. Nah, tadi adalah beberapa tindakan yang kita bisa lakukan pada saat akut bone injury pada rehabilitasi. Sedangkan untuk long term dari rehabilitasi sendiri adalah yang kita nilai di sini adalah bukan hanya bersifat anatomi dari pasien itu sendiri, tapi lebih ke fungsionalnya. Misalnya apakah dia mampu melakukan aktivitas basic, aktivitas daily living-nya, kemudian apakah terdapat impact dari psikologikanya, misalnya depresi atau
ansietas yang berlebihan, mungkin kita bisa memberikan berupa training relaksasi dan biofeedback. Dan bagaimana dengan sosial dari pasien itu sendiri, bagaimana pekerjaannya, kemudian lingkungan kehidupan dengan sekitarnya. Nah, mungkin kita bisa nanti konsultasikan dengan social worker dan psikologis. Dan untuk menambah kemampuan fungsinya, kita bisa melakukan therapeutic exercise seperti resistensi exercise dan juga aerobic exercise untuk meningkatkan kapasitas kardiorespirasi, koordinasi, balance, dan kekuatan dan balance dari otot itu sendiri. Lanjut. Dan pada pasien-pasien yang sudah melakukan surgery seperti skin graft, kalau dari bagian rehab lebih ke mungkin wound care-nya untuk ke bagian teman sejawat bagian bedah, kemudian dari rehabnya adalah latihan range of motion. Bisa juga dilakukan pemberian splinting. Biasanya splinting ini diberikan setelah 5-7 hari skin graft untuk mencegah atau untuk mengimobilisasi dari graft yang telah dilakukan. Lanjut. Dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya Dr. Sri Elza. Kita jadi lebih paham dan kembali mengingat mengenai penanganan rehabilitasi medis pada pasien luka bakar. Baik, para dokter, jika ada pertanyaan terkait materi-materi yang telah disampaikan, bisa langsung bertanya melalui chat di Zoom ini. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama mungkin untuk Dr. Henry. Ada pertanyaan dari Dr. Elda. Sebenarnya dressing untuk luka bakar yang dianjurkan itu seperti apa, dokter? Bisa diulang. Dressing untuk luka bakar yang dianjurkan seperti apa? Oke. Yang pertama tentunya seperti saya bilang tadi, jaringan mati harus dibuang. Jadi kulit yang udah tidak nempel harus dicuci bersih dengan NaCl. Kemudian dikasih salep. Salep bisa memakai silver sulfadiazid. Kemudian kulit dikasih kayak seperti supratur supaya nggak lengket. Kemudian dibalut. Setelah beberapa hari, biasanya kita tidak anjurkan untuk merawat luka terlalu cepat. Karena dengan merawat luka terlalu cepat, yang pertama, waktu ditarik, dia akan berdarah. Yang kedua, semakin banyak dibuka, akan mengganggu penyembuhan jaringan tersebut. Biasanya sebenarnya kalau luka bakar, kita biarkan sampai 4-5 hari baru kita ganti. Cuma kadang-kadang memang kotor sehingga pasien nggak sabar, nggak enak ya baunya ya, terpaksa kita nggak enak ya kok basah-basah, akhirnya kita ganti. Gitu. Habis itu kalau kita lihat masih basah, masih belum terlalu masih basah, belum terlalu kering, kita bungkus ulang. Biasanya saya setelah 2 kali saya GV, saya buka. Jadi saya rawat terbuka, nggak pakai kasa lagi supaya tidak terlalu nempel, dan pasien saya suruh mandi di sabun, pakai sabun baby, kemudian saya oles salep. Begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Dr. Henry. Semoga terjawab ya Dr. Elna. Dari Dr. Elna, apakah ada pertanyaan tambahan? Sepertinya tidak ada. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Hanu dari Dr. Indira. Pasien luka bakar yang curiga adanya trauma inhalasi, kita pertimbangkan untuk dilakukan advance airway, yaitu intubasi. Untuk pemasangan intubasi, apakah ada golden period-nya, di mana trauma inhalasi kan dapat menyebabkan laryngoedem. Lalu setelah diintubasi, akan dievaluasi berapa lama, dan kapan bisa diekstub.
Silakan Dr. Hanus. Maaf dokter, belum di-unmute. Terima kasih untuk pertanyaannya, Dr. Indira. Memang tantangan pada pasien luka bakar major yang kita curigai terdampak akan terjadinya inhalasi injury, ini harus diantisipasi dengan baik. Karena dikatakan bahwa sepertiga kasus yang masuk ke trauma perawatan luka bakar ini, sepertiga kasusnya tidak perlu dilakukan intubasi. Kenapa? Kalau kita lakukan secara merata, pasien luka bakar luas selalu diintubasi, ini akan terjadi bahaya-bahaya yang bisa kita hindarkan, yang mereka sebut sebagai unnecessary intubation, yaitu bisa saja kita akan berhadapan dengan kesulitan intubasi, trauma jalan nafas, aspirasi, pneumonia karena penggunaan ETT yang berulang kali kita melakukan attempt intubasi, sampai terjadinya pneumonia yang mengakibatkan length of stay di rumah sakit menjadi panjang. Nah, kalau memang dicurigai seperti yang tadi kita paparkan mengenai algoritma inhalasi injury dengan penampilan klinis dan keluhan klinis, maka memang tidak ada istilahnya golden period. Kita harus segera intubasi kalau memang work of breathing-nya sudah meningkat, pasien penampilan klinis tampak sakit berat, lalu kalau memang keburu untuk dilakukan analisa gas darah, tampak sudah terjadi hipoksia dan hiperkarbia, ya kita segera melakukan intubasi dengan hati-hati. Jika perlu, antisipasi manajemen intubasi yang sulit ini kita gunakan, kita sediakan bugi, LMA fast track, dan kalau memungkinkan rumah sakit menyediakan adalah video laryngoskop supaya mencegah trauma jalan nafas. Nah, lamanya pasien tersambung dengan ventilator ini dilihat dari beberapa hari kemudian, hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, hari ke-10, setiap 3 hari kita evaluasi apakah ada perubahan perbaikan luka bakar, kemudian perubahan inhalasi injury yang tampak di X-ray. Kalau memang ada perubahan, segera kita melakukan ekstubasi. Tapi kalau memang penampilan pertama X-ray inhalasi injury-nya sudah mengakibatkan ARDS berat, kita biasanya diskusi dengan dokter bedah dan dokter terkait kemungkinan untuk dilakukannya early tracheostomy atau tracheostomy dini, supaya perawatan oleh perawat yang membantu kita merawat pasien luka bakar berat ini tidak mengalami kesulitan. Karena seringkali kita mengalami kesulitan pada pasien luka bakar hebat ini adalah perawatan jalan nafas. Karena mudahnya dislokasi ETT akibat kita rutin membersihkan pasien di pagi atau di sore hari, sehingga pada saat miring kanan, miring kiri, itu ETT bisa terjadi dislokasi. Itu aja jawaban saya. Terima kasih atas jawabannya Dr. Hanus. Semoga dapat terjawab ya Dr. Indira. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Dr. Sri Elza dari Dr. Effendi. Pasien luka bakar biasanya akan dikonsulkan ke fisioterapi. Jika kondisi pasien istilahnya telat dengan tanda-tanda sudah ada kontraktur, untuk pasien tersebut modalitas apa yang sesuai digunakan untuk rehabilitasi mediknya dan seberapa mungkin ROM-nya akan kembali ke semula? Silakan Dr. Sri Elza. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau pada pasien-pasien yang sudah mau menuju kontraktur, pada pasien-pasien luka bakar, kita akan menilai dulu lingkup gerak sendi atau range of motion-nya. Apakah ini terdapat beberapa klasifikasi dari apakah ini sudah menuju kontraktur atau tidak. Apabila masih bisa digerakkan dengan minimal 1/4 dari lingkup gerak sendinya, maka dengan pemberian modalitas, mungkin contohnya seperti
full pack atau ultrasound, asalkan tidak terdapat luka basah atau luka yang terbuka, maka bisa diberikan. Kemudian latihan yang bisa dilakukan adalah latihan range of motion, atau bisa menggunakan alat yang tadi setelah saya jelaskan adalah CPM, jadi untuk menambah lingkup gerak sendi dari pasien. Jadi yang pertama kali kita nilai adalah lingkup gerak sendinya, apakah ketika kita menggerakkan sendi, apakah masih bisa terdapat gerakan atau tidak. Tapi kalau misalnya ketika kita contohnya pada daerah siku, kalau misalnya tidak bisa dilakukan gerakan minimal, walaupun seminimal mungkin, maka mungkin kita bisa melakukan atau rujuk kontrol ke TS ortopedi. Tapi kalau misalnya lingkup gerak sendinya masih bisa digerakkan, walaupun minimal, maka masih bisa penambahan dari lingkup gerak sendi itu sendiri. Ya baik, terima kasih jawabannya Dr. Sri Elza. Apakah ada pertanyaan tambahan dari Dr. Effendi? Apakah sudah terjawab, Dok? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Henry Ongkojoyo, spesialis bedah dari Dr. Farisi. Berapa lama penggunaan antibiotik pada luka bakar? Apakah setelah melewati masa kritis tetap diberikan antibiotik? Silakan dokter. Jadi yang pertama, penggunaan antibiotik perlu untuk mencegah infeksi. Nah, penggunaan antibiotik kita lakukan setidaknya selama 5 hari dulu. Kemudian kita cek kembali apakah tanda infeksinya sudah mereda atau belum. Bila tanda infeksi ini untuk luka bakar yang sedang sampai berat ya, kalau ringan ya cukup antibiotik oral ya. Antibiotik oral cukup 5 hari sampai seminggu. Tapi untuk luka bakar yang berat sampai dirawat, saya anjurkan untuk 5 hari dulu. Setelah 5 hari kita cek ulang kadar leukosit dan CRP-nya. Bila dia masih tinggi, kita lanjutkan. Kalau ada penurunan, tetapi kalau dari hasil pemeriksaan darah ternyata CRP-nya meningkat, berarti tidak efektif antibiotik tersebut dan kita harus ganti dengan spektrum yang lain. Dan saya anjurkan sebenarnya kalau memungkinkan harusnya dikultur sehingga kita tahu setelah seminggu kita sudah tahu hasil kulturnya, jadi kita bisa memberikan antibiotik yang sesuai. Kalau dia masa kritis ya tergantung masa kritisnya karena apa dulu, karena infeksi ya antibiotik tetap lanjut. Tapi kalau masa kritisnya bukan karena infeksi ya saya rasa nggak perlu dilanjutkan. Baik, terima kasih atas jawabannya Dr. Henry. Apakah ada pertanyaan tambahan dari Dr. Farisi? Atau mungkin sudah terjawab, Dok? Bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Hanu dari Dr. Alifin Jasmine. Dok, kalau sisa waktu pemberian cairan Baxter-nya sisa 1 jam untuk loading, pemberiannya akan bagaimana? Apakah loadingannya dikejar? Terima kasih, Dok. Bisa sekali lagi. Kalau sisa waktu pemberian cairan Baxter, sisa 1 jam untuk loading, pemberiannya bagaimana? Apakah loadingannya itu dikejar? Ya, pemberian cairan loading ini kan hanya untuk tujuannya memperbaiki hemodinamik. Kalau kita tidak mempunyai alat monitoring pasien yang seperti di sisi kanan tadi slide itu ya, sehingga bisa menampilkan elemen tekanan darah dari sisi stroke volume, SVR, dan lain-lain, maka kita akan menganggap pemberian cairan ini relatif aman gitu. Tapi kalau ternyata pasien ini mempunyai payah jantung yang mungkin ringan, tapi dengan posisi luka bakar berat, yang kita tahu bahwa permeabilitas pembuluh darah meningkat, maka pemberian cairan yang dipercepat dalam waktu 1 jam atau setengah jam, ini berakibat rembesan kepada jaringan intersisial, sehingga terjadi udem. Nah, udem yang kita kenal ini adalah udem di pada ekstremitas atas dan bawah. Padahal kalau di buku critical care, udem itu bisa terjadi pada semua organ vital, yaitu usus,
tampak klinisnya itu biasanya intoleransi diet yang kita berikan. Kemudian bisa juga terjadi UDEM pada organ ginjal dan jantung. Jadi pemberian cairan yang sisa ini harus hati-hati. Jangan berpikir segera diberikan, tapi kita menilai hemodinamiknya bagaimana. Kalau memang stabil, kita tidak perlu menyegerakan pemberian cairan secara loading. Itu aja dari saya. Terima kasih Dr. Hanu atas jawabannya. Semoga jawaban bisa terjawab ya. Selanjutnya pertanyaan ada untuk Dr. Sri Elza. Jadi kapan splinting sudah tidak digunakan lagi? Apakah lepas pasang splinting ini dapat dilakukan mandiri oleh pasien? Dan bagaimana tata laksana rehab pada luka bakar yang dapat dilakukan sebagai dokter umum? Splinting ini biasanya kita bisa mulai dari awal luka sampai biasanya dipakai adalah sekitar 23 jam, dilepas pada saat exercise atau pada saat lakukan dressing atau wound dressing. Nah, pemakaian splinting ini biasanya 2 jam on atau 2 jam off dan 2 jam off. Pemakaian ini akan berkurang sampai nanti mungkin awalnya adalah sepanjang hari, kemudian nanti hanya dipakai pada saat malam hari sampai nanti terbentuk maturasi dari scar. Bila pasien proses lukanya sudah semakin membaik, kemudian pasien bisa mempertahankan posisi untuk mencegah terjadinya kontraktur, maka splinting mungkin sudah bisa kita lepaskan. Kemudian, apa lagi dok? Pertanyaannya maaf. Pertanyaannya, bagaimana tata laksana rehab pada luka bakar yang dapat dilakukan sebagai dokter umum? Kalau misalnya untuk teman-teman sejawat dokter umum, pelaksanaan seperti positioning, elevasi untuk pasien-pasien luka bakar pada saat akut sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman dokter umum di manapun itu. Sebenarnya positioning dan elevasi sudah bisa dilakukan. Kemudian pemberian latihan, contohnya hanya untuk menggerakkan bagian-bagian luka bakar, digerakkan sehingga tidak menimbulkan nantinya kekakuan atau kontraktur. Terima kasih atas jawabannya Dr. Sri Elza. Semoga dapat terjawab ya Dr. Silma yang bertanya. Baik, di sini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sekian acara Zoominar kita kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya rekan-rekan sejawat sekalian. Salam hormat dari saya. Acara akan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak Dr. Azifa atas memimpin acara Zoominar kita pada pagi hari ini. Dari awal hingga selesai. Terima kasih banyak juga untuk para narasumber, Dr. Hanu, Dr. Henry, dan Dr. Sri Elza. Terima kasih atas kesempatannya menjadi narasumber di acara webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak dokter-dokter sekalian atas waktunya menghadiri acara Zoominar kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa pula untuk mengisi pretest dan posttest yang sudah di-share di link chat Zoom kita pada pagi hari ini ya dok. Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali di acara Zoominar kita selanjutnya.